Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Mafisa dari BP 19160006. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya yang ditulis dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Faktanya dapat berupa observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Terima kasih. Kelas, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya sendiri Rifda Maulia, BP 19160036. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Yang kedua, karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam suatu tulisan. Dan penulisannya pun tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis karena sering dimasukkan karya tulis non-ilmiah. Yang terakhir, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah ini karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau bisa digunakan dengan kata tidak formal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Topik yang akan dibahas selanjutnya yaitu contoh dari karya tulis ilmiah. Di sini kita memakai contoh karya tulis ilmiah dengan tema pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Judul karya tulis ilmiah ini pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul kalangan remaja. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah terdapat bagian-bagian, yaitu yang pertama ada kata pengantar, yang kedua ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, serta manfaat. Yang selanjutnya ada bab 2 berisi tentang pembahasan. Selanjutnya yang ketiga ada bab 3 yaitu penutup. Lalu ada daftar pustaka. Di sini yang pertama ada kata pengantar. Contoh dari kata pengantar di sini adalah: puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah memberikan arahan terkait penelitian ini. Lalu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginannya dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul.
Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia tidak baik dan tidak benar. Di dalam bab 1 pendahuluan karya tulis ilmiah terdapat juga tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa pemakaian bahasa gaul dalam dialog remaja Indonesia dalam kehidupan remaja. Tujuan khusus karya tulis ilmiah ini adalah mengetahui ciri-ciri bahasa gaul, mengetahui faktor dan dampak dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, dan juga penelitian ini diharapkan akan meningkatkan mutu bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini yaitu mengapa remaja sering menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia baku? Yang kedua, apa yang menyebabkan para remaja lebih cepat menyerap bahasa gaul daripada bahasa Indonesia baku? Yang selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul bagi masyarakat, khususnya para remaja? Selanjutnya, bagaimana upaya kita agar penggunaan bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul? Selanjutnya, manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang pengaruh bahasa gaul yang akan menggeser bahasa Indonesia serta dampak negatif dan positif penggunaan bahasa gaul di lingkungan remaja, sehingga timbul upaya masyarakat khususnya remaja untuk tetap menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bab 2 Pembahasan berisi tentang sejarah bahasa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi alinea ketiga Sumpah Pemuda yang telah dirumuskan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian menjadi pendiri bangsa dan negara Indonesia. Bunyi alinea ketiga dalam Ikrar Sumpah Pemuda itu jelas bahwa yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kita sebagai bagian bangsa Indonesia sudah selayaknya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Dalam pembahasan terdapat pengertian. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan disebabkan arti kata bahasanya prokem dalam pergaulan sebagai preman. Menurut Mulyana 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sarwono 2004 mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, kata-katanya diubah demikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa, padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah dan bertambah hampir setiap hari. Berikut adalah tabel contoh bahasa Indonesia yang diubah menjadi bahasa prokem, informal. Kata aku, saya, bahasa prokemnya yaitu gue, gua, ditulis pula dengan
gewe, gue. Selanjutnya ada kata kamu. Bahasa prokemnya lu, lo. Selanjutnya penatlah. Diubah menjadi bahasa prokem menjadi capek deh. Bahasa Indonesia benarkah diubah menjadi bahasa prokem? Emangnya benar? Bahasa Indonesia tidak diubah menjadi bahasa prokem? Enggak. Bahasa Indonesia tidak peduli? Diubah menjadi bahasa prokem dengan kata emang gue pikirin. Ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek, seperti permainan menjadi mainan dan pekerjaan menjadi kerjaan. Teknik-teknik yang digunakan dalam membuat bahasa gaul adalah sebagai berikut. 1. Word clipping. 2. Compounding. 3. Abbreviation. 3. Onomatopoeia. 5. Generalization of proper names. Keenam, borrowing. Selanjutnya di dalam pembahasan juga dijelaskan faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Selanjutnya di dalam pembahasan juga dijelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positifnya dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan yang dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama ada penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya untuk bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua ada bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang termaksud gaul untuk mengerti maksud dari apa yang dibicarakan. Bagi masyarakat lain yang merasa terganggu dengan bahasa gaul, menganggap bahasa gaul sangat sulit dipahami. Demikian juga penulisan dengan huruf gaul sangat menyulitkan bagi beberapa orang untuk membacanya. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Di dalam pembahasan juga dijelaskan upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Yang pertama langkah pencegahannya dan yang kedua langkah penanggulannya. Selanjutnya ada bab 3, penutup. Penutup berisi simpulan. Simpulan dalam karya tulis ilmiah ini dapat kita simpulkan banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul. Adakah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi? Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya di tengah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Dan yang terakhir, di dalam karya tulis ilmiah harus terdapat daftar pustaka.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Febrianti, BP 18160005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Struktur bahasa, karangan ilmiah, baku, semi ilmiah, formal populer, non-ilmiah, konotatif populer. Struktur penulisan, pendahuluan, inti, penutup, daftar pustaka. Semi ilmiah, fakta, opini penulisan. Non-ilmiah, orientasi, konflik, klimaks, anti klimaks. Fakta yang disajikan, karangan ilmiah, fakta berdasarkan pengamatan. Semi ilmiah, fakta umum yang bersifat subjektif. Non-ilmiah, fakta pribadi. Unsur-unsur yang memuat, karangan ilmiah, kata, angka, tabel, gambar, dan grafik. Semi ilmiah, kata, gambar, grafik. Non-ilmiah, kata, dan angka. Sifat karangan, karangan ilmiah, eksposisi dan deskripsi. Semi ilmiah, argumentasi dan persuasif. Non-ilmiah, persuasif, narasi, dan deskripsi. Sifat penulis, karangan ilmiah objektif, semi ilmiah subjektif, non-ilmiah subjektif dan imajinatif. Contoh artikel, karangan ilmiah, impersonal, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Semi ilmiah, editorial, opini, tips, resensi buku. Non-ilmiah, novel, roman, dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan video dari teman saya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu cara sistematika pada karya ilmiah. Pada sistematika pembuatan karya ilmiah, pada bagian isi harus ada terjadi pendahuluan, adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ada beberapa cara sistematika penulisan karya ilmiah. Pertama, judul, pendahuluan, latar belakang masalah, metodologi atau teknik penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu kita bisa lihat tentang diksi. Diksi merupakan pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam bahasa lisan dan tulisan. Di samping itu, ia juga memerlukan kemampuan untuk membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan